Hünkârım, Valide Sultanımız saraya Tidak lama penjaga masuk dan mengabarkan bahwa Qasim Sultan telah tiba di istana. teşrif ettiler. Terlihatlah Qasim akan memasuki harem, dan di sana Turhan berdiri menyambut Qasim Sultan. Destur! Halide Kösem Sultan Hazretleri! Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Humasa lalu berkata, "Valide, selamat datang. Senang melihatmu." Qasim pun menjawab, "Terima kasih." Qasim lalu menunjukkan hadiahnya kepada Humasa. Humasa pun melihat hadiah itu dan menjawab, "Terima kasih Sultana." Eksik olmayın. Qasim berkata, "Tuhan memberkatimu." Humasa pun kemudian memperkenalkan pangerannya, "Putraku, Orhan, cucumu." Qasim pun melihat cucunya dan berkata, "Semoga Tuhan melindungimu, pangeran." "Apakah kamu menyukai ruanganku? Apakah itu nyaman?" Humasa pun menjawab, "Itu bukanlah keinginanku. Itu adalah perintah dari raja." Qasim pun menjawab, "Apa yang bisa aku katakan? Putraku memang sangat murah hati." Gönlü pek geniştir. Si Fekar yang melihat anting milik Qasim, ia pun berbicara, "Apakah kalian lihat anting yang dipakai oleh Qasim Sultan? Itu sangat bernilai. Itu bernilai 20 kali 100.000 koin emas." Mu'adz Sultan pun menjawab, "Itu bukanlah hakmu. Bukankah karena hal itu juga kamu pernah dipukuli?" Si Fekar menjawab, "Diamlah, jangan ingatkan aku. Qasim Sultan menamparku sangat keras karena aku memakainya tanpa memberitahukannya padanya. Karena itu, aku tidak makan selama 3 bulan." Taktım diye 3 ay boğazımdan lokma geçmedi. Haremin nizamından kaideleri. Qasim berkata, "Tatanan harem telah kacau, sangat menyedihkan." Turhan pun menjawab, "Sayangnya demikian Sultana. Begitulah bagaimana orang yang tidak kompeten memegang kendali." Qasim pun menjawab, "Harem tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita akan mengembalikannya ke semula." Melihat percakapan antara Qasim dan Turhan, Melek pun berbicara, Toparlayacağız inşallah. Sam Sultan'la Turan Sultan konuşuyor. Turhan Sultan berbicara dengan Qasim Sultan. Itu sulit dipercaya. Lalejar pun menjawab, "Memang begitulah kebiasaannya. Saat pernikahan, pemakaman, dendam kebencian dikesampingkan. Jangan berpikir hal yang aneh." Melek pun menjawab, "Seperti kita tidak tahu tentang Qasim Sultan. Kita akan mengetahuinya segera. Mengapa?" Çıkar yakında kokusu. Di barak, Syekh Usa menerima sebuah surat. Sahin lalu berkata, "Syekh Usa, apa yang ditulis oleh Wajar Agung?" Syekh Usa pun menjawab, "Ahmed Pasha akan membuat pesta untuk menghormati pesta pernikahan raja. Malam ini dia mengundang kita." Sahin pun berbicara, "Janisari sedang berperang di Krete. Rakyat sedang menderita. Namun, Sultan Ibrahim menghabiskan uang untuk pernikahannya." Bektas pun berkata, "Tuhan, maafkanlah kami." Sain berkata lagi, "Terima kasih pada Tuhan, kita punya Qasim Sultan. Hanya dialah harapan bagi kita dan juga rakyat. Aku harap dia akan segera kembali dan memulihkan tatanan." Ama son verecek. İnşallah. Aşağı inşallah da. Syekh Usa pun berkata, "Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menghadiri acara pesta itu?" Sahin pun menjawab, "Apakah kita memiliki pilihan yang lain, Syekh Usa? Pasha telah mengundang kita, jadi kita akan datang. Tapi kita harus membuat tindakan pencegahan, karena kita tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan." Bunların sağa solu belli olmaz. Kembali ke istana, Raja dan Atike telah bergabung di dalam harem. Beni kırmayıp geldiğiniz
Atike pun berbicara, terima kasih karena telah datang Valide. Aku harap pernikahan ini akan membawa kebaikan. Qasem pun menjawab, apanya yang kebaikan Atike? Kita sedang mengalami kesulitan, perang dan kelaparan. Pernikahan ini hanya membawa bencana. Seakan pengeluaran tidak cukup, dia masih memberikan perbendaharaan dari Mesir kepada Humasa. Bir de Mısır hazinesini tahsis etmiş hatuna. Niye öyle dediniz validem? Ibrahim pun menjawab, mengapa kamu mengatakan hal itu Valide? Almarhum ayahku dan dirimu juga melakukan upacara pernikahan. Qasem pun menjawab, siapa dirimu membandingkannya denganku? Ibrahim pun menjawab, benar, tidak seorang pun bisa mengambil tempatmu. Aku memiliki hadiah untukmu. Ibrahim pun menyuruh penjaga untuk membawakan lukisan Jarife dan putranya. Size bir hediyem olacak. Ibrahim lalu bertanya, apakah kamu mengenali mereka? Mereka adalah Pangeran Osman dan favoritku Jarife. Orang kafir itu telah menahan pangeranku di dalam biara. Dia akan menjadi seorang pendeta. Kamu harus bangga dengan apa yang telah kamu lakukan. Ne kadar övünseniz az. Kaldırın şunu gözüm görmesin. Tabii kaldırın. Qasem pun kemudian memerintahkan penjaga untuk membawa lukisan itu dari hadapannya. Ibrahim pun berbicara, ya, bawa itu menjauh dan bakar itu. Para penjaga pun membawa lukisan itu. Alın götürün, hatta yakın. İkisi de öldü benim için. Ibrahim berkata lagi, bagiku mereka berdua telah mati. Kamulah yang telah membunuh mereka. Qasem pun menjawab, kita harusnya melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu, sehingga mereka tidak akan menggunakan hal itu untuk melawan kita. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu akan membantah bahwa Osman adalah putramu. Ibrahim pun menjawab, itulah yang selalu kamu inginkan. Diyorsunuz zaten. Ne oldu validem? Dengan Qasem yang bangkit dari tempat duduknya, Ibrahim pun bertanya, ada apa Valide? Bukankah kamu belum makan? Qasem yang kesal kemudian menjawab, aku sudah cukup kenyang dengan racun dari kata-kata yang kamu ucapkan. Terima kasih. Qasem pun lalu pergi. Eksik olma. Melihat ibunya yang pergi, Raja merasa pusing. Raja juga pergi dari harem. Hünkârım. Namun tiba-tiba, si Fekar memanggil Ibrahim. Si Fekar berkata, Rajaku, apakah kamu merasa sakit? Aku akan menyiapkan obat untukmu. Kamu akan membaik. Hem hazırlatırım. Hiçbir şeyciğiniz kalmaz. Şebekarım.